Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi di Science Talk for Society Podcast. Bersama saya Indra Wahyu Momongan dan dua narasumber kita pada saat ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Adelaida Lumingkewas, SP MSI. Halo Ibu Adelaida, apa kabar Ibu? Baik, Indra. Oke, baik, luar biasa. Selanjutnya, narasumber yang kedua kita yaitu Ibu Amanda Koleangan, ST-MSI, selaku dosen dari Teknologi Pangan. Halo, Indra. Halo Ibu, mungkin di sini Indra mau bertanya sedikit nih, terkait gelarnya ST kok ada di jurusan Teknologi Pangan, Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Iya, baik Indra. Pertanyaan pertamanya sudah cukup menegangkan ya. Iya, sebenarnya karena saya jurusan S1-nya di Teknik Kimia di Parahyangan, Bandung. Tapi memang kita kebanyakan belajarnya di bidang pangan, gitu. Jadi pada saat mengambil S2 di ilmu pangan, maka saya juga berpikir masih tetap linear. Sehingga Iya. prodinya juga teknologi pangan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Nah, baik, kali ini kita akan coba membahas terkait ancaman El Nino terhadap ketahanan pangan dan upaya mitigasinya, Bu. Nah, di akhir-akhir ini kita seringkali mendengar dan juga menyaksikan banyak yang berbicara terkait climate change. Nah, perubahan iklim sendiri di situ mungkin termasuk El Nino. Nah, mungkin kalau dari sudut pandang pertanian, kira-kira menurut Ibu, mungkin Ibu Adelaida ya yang pertama ya. El Nino itu apa sih Bu sebenarnya? Oke, terima kasih Indra. Nah, sebenarnya kalau El Niño itu berasal dari bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol. El Niño, ya disebutnya El Niño karena ada itu Spanyol. Dan itu pertama kali itu ditemukan oleh nelayan di daerah Peru dan Ekuador. Nah, sebenarnya El Niño itu mengapa sangat menarik untuk dibicarakan saat ini? Karena pertama El Niño itu panas ya, panas, suhu meningkat. Nah, mengapa? Karena dampaknya itu sangat besar, apalagi di bidang pertanian. Makanya kan lagi trends kan Lagi untuk tren, ya. dibicarakan ya Indra ya. Ya. Jadi El Nino itu sebenarnya terjadinya itu karena peristiwa masalah angin ini Indra. Toh jadi masalah angin pasat gitu. Nah, ceritanya kalau misalnya kita kan ini ada Samudra Pasifik, Iya. ya. Nah, jadi Samudra Pasifik itu ketika Samudra Pasifik itu keadaan suhunya meningkat dan biasanya angin itu mengalir dari arah timur ke barat ke timur. Iya. Nah, ternyata di daerah barat untuk khususnya di daerah Indonesia, posisi daerah geografis kita di Indonesia itu kan suhunya rendah dibandingkan dengan yang daerah Samudra Pasifik. Nah, biasanya kita kalau kita pelajari bersama kan kalau suhu rendah berarti tekanan tinggi. Nah, aliran kalau angin itu kan alirannya dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. rendah. Iya. Nah, ini ada fenomena unik di sini Indra. Karena ketika di Samudra Pasifik itu terjadi peningkatan suhu udara, kemudian arah anginnya, angin pasat ini bertiup dari arah barat ke timur. Nah, sebenarnya ke arah barat ke timur ini menuju ke Indonesia, tapi karena di daerah kita tekanannya tinggi sehingga ini terjadi mendorong ini yang aliran angin ini bukannya mendorong ke timur, tetapi dia terasa ke arah balik. Nah, dia arah balik, ya, iya di arah balik. Karena apa? Karena yang tekanan tinggi ini yang di daerah kita itu mengandung uap air. Jadi massa udara kan yang berbeda antara lautan atau Samudra Pasifik dengan daerah kita. Sehingga terjadi bukannya itu, tapi tekanan ini yang dari Indonesia itu mendorong yang massa udara ini, yang aliran angin pasat ini terdesak kan ke arah, berarti arah balik ke Pasifik. Jadi untuk pertumbuhan awan di daerah kita itu menjadi
kurang kurang karena sudah terbawa kan ke Iya. arah Pasifik. ke arah Pasifik. Nah, sehingga intensitas Curah hujan. curah hujan kita menjadi rendah. Lebih Karena rendah. apa? Untuk pembentukan awan kan itu sudah berkurang, karena sudah Oh, terbawa iya, ke arah Oke. arah balik. Jadi begitu. Jadi ketika ini jadi agak tren karena ENSO itu terjadi ketika daerah kita sedang mengalami musim panas. Oke. Ngerti? Jadi Mengerti, ini mengerti. jadi musim panas sama El Nino itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau musim panas kan kita kan kenal negara kita kan 2 musim toh. Iya, Musim panas, musim panas dan hujan. musim hujan. Nah, ya. itu karena apa? Oh, ada di kedudukan- daerah- Kedudukan matahari toh Oke. di daerah di daerah utara dan daerah daerah selatan. selatan. Nah, jadi tetap ada itu dalam satu tahunan itu musim panas dan musim hujan. Musim hujan. Nah, tapi ketika ini Samudra Pasifik ini mengalami peningkatan suhu yang saya ceritakan tadi, arah angin kan jadi berbalik tuh, Jadi terdesak kan berbalik, iya. karena tekanan kita tinggi ke Oke. arah yang rendah, Arah yang rendah. mengakibatkan itu pembentukan awan jadi terhambat, berkurang, berkurang ya. terhambat, Sehingga curah hujannya iya, Jadi jadi lebih berkurang karena kan pembentukan awan berkurang, jadi curah hujannya jadi berkurang. oke. Jadi itulah yang menyebabkan istilah yang kita sebutkan jadi bertepatan dengan musim kemarau. Jadi intensitasnya akan lebih tinggi, Lebih tinggi. berkali lipat dari musim panas yang sebenarnya yang di Indonesia biasa alami. Oke, siap. Gitu, ya. Oke, jadi mungkin kalau yang dari Indra tangkap sendiri ya, Bu Ade, karena El Nino ini menyebabkan peningkatan suhu, sehingga curah hujan kita mungkin langsung saja di Indonesia ya, Iya. itu menurun curah hujannya. Betul. Nah, ini mengakibatkan mungkin ketersediaan air itu lebih berkurang ya, Bu. Iya, jelas Indra, karena ketika curah hujan berkurang, berarti kan pasukan air juga Pasukan air berkurang, begitu. Karena itu sudah ada siklus hidrologinya ya, Bu. Iya, jadi Oke. terganggu siklus hidrologinya. Oke, baik. Mungkin sebelum berlanjut ke Ibu Amanda, karena Ibu Amanda mungkin berlatar belakang background-nya sebagai ahli pangan ya, Bu. ya. Pangan, iya. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin Indra mau bertanya, sebab El Nino ini, apa sih yang menyebabkan urgensi kita harus membicarakan El Nino ini, khususnya di bidang pertanian? Oh, oke. Jadi El Nino tadi kan Indra bilang berarti kita pembentukan awan berkurang, toh. Berarti berdampak pada curah hujan berkurang. Iya. Suhu meningkat. Nah, dengan adanya El Nino ini akan berdampak kepada pertanian, khususnya tanaman ya Indra, tanaman semuanya berarti toh. Iya. Jadi ketika itu air berkurang, berarti kalau air berkurang, kemudian keadaan tanah, biasa kalau berkurang berarti kan kelembapan rendah, berkurang. Ada juga bahkan ditemukan tanah-tanah yang retak-retak. Iya. Toh? Karena RH-nya. Iya, betul. Nah, akibat keadaan tanah itu sudah kering, kelembapan berkurang, berarti penetrasi di akar atau penyerapan air lewat lingkungan sekitarnya berarti kan menjadi terganggu. Iya. Karena apa? Kurang kan? Kurang, pasokan airnya iya. kurang. Jadi berdampak pada tekanan potensial. Tekanan Jadi potensial. untuk menyerap air dari lingkungan tanah itu ke dalam tanaman berarti agak sulit. Bagaimana dia mau penetrasi baru tanahnya padat, tanahnya kering. Coba bayangkan tuh kalau itu kering. Jadi kita bayangkan kalau di rumah, di dapur tuh misalnya dapur. Biasa kan orang tua kita masak semua pasti butuh air. Nah, kalau nggak ada air agak sulit kan? Nah, begitu juga dengan tanaman. Ketika itu air berkurang, berarti tekanan osmotik juga pasti akan terganggu. Kurang. Jadi ketika tanaman itu kan beradaptasi, ketika dia panas terik, pasti daunnya itu akan menggulung untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi kalau dia menggulung berarti stomata tertutup. Kalau dia tertutup berarti sirkulasi di bagian boundary layer daun itu akan terganggu. Karena berarti sirkulasi CO2 yang dari luar untuk masuk ke dalam berarti dalam tanaman tidak bisa. Berarti kan
mengganggu apa? Proses fotosintesis. Fotosintesis. Iya. Karena fotosintesis itu kan butuh air, Butuh air. ada apa? H2O di dalam H2O di situ. dalam. Oh. Nah, jadi kalau dia sudah terganggu begitu berarti metabolisme tanaman pasti juga akan terganggu, Oke. berdampak pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Produksinya juga ya. Apalagi produksinya. Jadi biasanya kalau kering itu tanaman punya insting indera. Oh iya. Iya, dia akan beradaptasi. Dengan cara apa? Dia akan lebih cepat mengeluarkan pasi bunga. Karena dia akan menyambung hidup berregenerasi. Toh, kalau dia sudah terancam, dia akan berregenerasi. Mungkin belum waktunya dia berbunga, dia akan sudah berbunga. Iya, tapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, pasti kosong. Karena kan energinya itu sudah dipacu untuk pembentukan bunga untuk berregenerasi. Jadi akan berdampak pada pasti pengisian polong atau biji seperti itu. Akan terganggu. Kenapa? Belum waktunya untuk berbunga, dia sudah lebih dulu berbunga. Berarti kan tanamannya jadi kerdil. Oke, baik Ibu Ade. Oke. Serasanya Indra ini balik lagi ke semester 1 ya, sebagai mahasiswa pertanian, belajar dari awal lagi Bu tentang tanaman. Nah, yang Indra ketahui Bu, ini di sini tanaman pangan itu kan ada biji-bijian, serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian ya Bu ya, kalau tidak salah. Nah, karena adanya El Nino, penurunan produktivitas dari bahan pangan ini tentunya menjadi rendah. Nah, kira-kira menurut Ibu Amanda, kita geser dulu nih. Menurut Ibu Amanda, kira-kira apa ancamannya Bu terhadap pangan kita di Indonesia? Oke. Iya, jadi Indra tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail ya, bagaimana suhu yang meningkat itu akhirnya secara langsung berdampak kepada lahan pertanian kita. Dan yang namanya lahan pertanian otomatis berarti tanaman pangan di dalamnya salah satu prioritas utama sebagai sumber makanan kita pasti akan berpengaruh, begitu ya. Maka pengaruh suhu ini yang berpengaruh kembali lagi ke hidrasi, air, secara langsung juga akan memberikan efek negatif terhadap hasil dari tanaman pangan tersebut. Yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Dr. Ade ya, bahwa hasil akhirnya akan jadi kerdil, akan jadi mungkin yang ukurannya bisa normal sekian milimeter, bisa jadi lebih kecil lagi, atau mungkin bahkan kematangannya. Nah, itu semua akan mempengaruhi akhirnya produk pangan yang dihasilkan. Jadi efek domino itu terasa sampai nanti konsumen. Iya, mungkin seperti itu. Secara langsung berdampak pada kualitas bahan pangan tersebut ya. Betul. Oke, baik. Nah, mungkin nih, kalau menurut Ibu sendiri, mungkin dari sisi budidayanya kita geser dulu ya, karena tadi sudah banyak sekali membicarakan dari sisi budidayanya. Mungkin kita bergeser dari sisi pangannya. Oke. Nah, Ibu Amanda, ini Indra mau bertanya terkait implikasi dari ancaman El Nino ini tuh terhadap kualitas pangan kita di Indonesia ya tentunya. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan nggak terkait implikasi mungkin akibat, konsekuensi, dan juga dampak yang muncul akibat El Nino ini mungkin secara langsung di tangan konsumen. Oke. Begitu. Oke. Jadi mungkin saya akan berbicara tentang ketahanan pangan berarti ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Jadi El Nino itu sebenarnya jadi secara Food and Agriculture Organization, ketahanan pangan itu punya 4 pilar, Indra ya. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Begitu terjadi peningkatan suhu, maka akan ada penurunan produksi. Akan ada gagal panen di dalamnya karena musim kering yang berkepanjangan yang sudah disampaikan. Otomatis kalau produksi turun, berarti ketersediaan juga akan menurun. Oke, itu yang pertama. Kemudian dia akan berpengaruh ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua ini yaitu akses. Begitu produksi pangan kita menurun, otomatis yang biasanya demand-nya ini misalnya banyak 100 ton. Anggaplah untuk masyarakat kita, Sulut misalnya. Akan menurun nih. Ketersediaannya hanya mungkin 80 ton. Otomatis masyarakat akan kesulitan mendapatkan produk pangan tersebut. Ya, akses kedua akhirnya. Ketiga, pilar yang ketiga itu utilization atau pemanfaatan produk pangan. Apabila produk pangan kita sudah menurun, kemudian aksesnya sulit,
otomatis akan menjadi penurunan kualitas, khususnya yang berhubungan dengan nutrisi Nutrisi. atau gizi. Oh, Ya. jadi langsung Langsung, berhubungan langsung ya, Bu? sangat langsung bisa berdampak. Oke. Mungkin yang bisa jadi contoh, ya sekarang kan kita lagi banyak berbicara tentang MBG ya, menu makan gratis gitu, Betul. menu bergizi itu Menu ya. bergizi gratis. Iya. Nah, apabila El Nino ini berdampak terhadap produksi, misalnya beras kita atau Oke. lauk pauk kita atau sayur-sayuran kita, maka nanti begitu masyarakat ingin membeli dan tidak bisa memperolehnya, yang awalnya mungkin porsinya sekian gram, otomatis mereka akan menurunkan untuk bisa menyeimbangkan kebutuhannya. Oke. Ya, itu untuk utilization. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu stabilitas. Stabilitas. Ya. Iya. Begitu 3 di atas ini goyang, otomatis produk pangan kita pasti tidak stabil. Nah, jadi 4 pilar ini yang menjadi fondasi kita mempertahankan pangan kita. Mungkin itu implikasi sebab Implikasi akibatnya sebab nantinya. akibat. Iya, seperti itu. Lumayan menarik ya, Bu. Iya, Dari hanya peningkatan suhu di Samudra Pasifik bisa langsung berdampak pada kualitas nutrisi dari Betul. tanaman pangan itu ya. betul. Luar biasa sekali. Nah, mungkin selanjutnya dari aspek budidaya nih, Bu Ade. Indra izin tanya terkait bagaimana sih mungkin dampak secara nyata. Mungkin di sini Indra mau bertanya lebih spesifik lagi. Jadi bukan lagi Indonesia, tapi di Sulawesi Utara khususnya. Apakah El Nino seberdampak itu terhadap proses budidaya pertanian kita di Sulawesi Utara? Oh, iya. Memang umumnya El Nino itu keadaan suhu udara yang meningkat Iya. menyebabkan terjadi kekeringan. Tapi ingat, daerah kita ini kan Sulawesi Utara topografinya kan berbeda-beda. Jadi tidak Kemiringannya. kemiringan atau keadaan lokasi geografi kita kan berbeda-beda. Jadi pasti tidak dong bilang keseluruhan mengalami musim kering, pasti di spot-spot tertentu pasti ada saja curah hujannya. Betul. Ya, Oke. karena pengaruh dengan kondisi lingkungan topografi kita, hujan lokal pasti akan ada. Pasti akan ada. Iya, akan betul. ada. Jadi tidak kering seantero Sulawesi Utara, tidak. Pasti ada daerah-daerah tertentu, spot-spot tertentu yang ada hujan lokal. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan Indra, bagaimana dampak ya toh? Iya. Dampaknya atau akibat dari El Nino ini terhadap budidaya pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Begitu. Nah, pasti kalau dampaknya untuk saat ini pasti produksinya berpengaruh terhadap produksinya, karena saya ceritakan tadi toh pengaruh dari El Nino ini terhadap pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Jadi kalau misalnya itu tanaman sudah berbunga cepat karena mengalami stres, jadi dia kan beregenerasi. Jadi mungkin belum waktunya untuk berbunga, dia sudah berbunga. Sudah berbunga. Karena energinya untuk sebenarnya untuk pertumbuhannya dialihkan ke ini pembentukan bunga. Oke. Dan hasilnya pasti akan jelek karena belum waktunya umur kayak remaja kan, ABG remaja usia dini atau kawin dini seperti itu. Pasti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Oke. Iya. Berarti secara nyata di Sulawesi Utara itu terkait El Nino sendiri nih, Bu. Dia memang udah mempengaruhi penurunan produksi. Iya. Atau di Sulawesi Utara belum dampaknya belum sesignifikan itu, Bu. Iya, kalau kita lihat yang pengalaman beberapa tahun lalu ketika mengalami hal yang sama juga terjadi penurunan produksi. Penurunan produksi. Oke, dari Samudra Pasifik ke penurunan produksi berdampak di makan bergizi gratis ya, Bu, ya. Luar biasa. Jauh. Jauh. Oke. Ibu Adelaida, di sini Indra mau bertanya terkait dampak langsung nih di masyarakat. Tapi bukan lagi dampak secara nasional, tapi Indra mau bertanya lebih spesifik di Sulawesi Utara. Kira-kira dampak El Nino pada budidaya atau produksi pertanian di Sulawesi Utara itu bagaimana kira-kira, Bu? Apakah dia berdampak secara signifikan atau bagaimana kira-kira? Oke, terima kasih Indra. Memang kalau cerita tentang masalah di tanaman,
dihubungkan dengan El Nino, ini memang ada dampaknya sangat signifikan terhadap produksi tanaman. Produksi tanaman. Iya, di Baik. mana pada tahun 2023 itu kita mengalami El Nino, Oke. di mana produksinya gabah kering giling dari tanaman padi dari 238,19 ribu menjadi 133,86 ribu ton. Ini data BPS ya, Indra. 133 ya? Iya. Jadi Oke. dari 238,19 ribu ton Ribu gabah ton. kering giling Oke. turun merosot menjadi 133,86 Wow. ribu ton. Nah, tapi ketika kita telah melewati El Nino Nino. di tahun 2023, ini terjadi peningkatan sebesar 273,13 ribu ton giring kering ya. Dari 133,86 dia Oke. terjadi peningkatan jadi 273,13 ribu. Jadi sangat signifikan sekali pengaruh El Nino terhadap produksi pertanian di Sulawesi Utara. Oke, baik Ibu Adele. Terima kasih atas informasi dan data yang diberikan tadi. Di sini Indra coba mencatat. Di sini dari 238 dia turun menjadi 133, Bu. Ya. Nah, kemudian dia naik lagi di 273. Ini Di berarti tahun El Nino ini dampaknya sangat luar biasa sekali ya, Bu, terhadap produksi naik turunnya produksi pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Iya, Oke, benar. baik. Karena berdasarkan data BPS ini Iya. terjadi penurunan. Terjadi penurunan. Oke, baik. Mungkin Ibu sebelum kita masuk pada upaya mitigasinya, mungkin di sini Indra mau balik lagi nih terkait bagaimana cara, mungkin karena tadi banyak berbicara juga terkait teknologi pangan, terkait pangan sendiri. Di sini juga ada narasumber dari teknologi pangan yang sangat luar biasa. Nah, balik lagi ke Ibu Amanda. Kalau dipikir-pikir terkait El Nino ini dia menurunkan produksi tanaman pangan ya, Bu. Betul. Salah satunya tanaman pangan itu beras. Betul. Nah, kira-kira nih langkah apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk bisa bagaimana kemudian tetap mempertahankan 4 pilar dari ketahanan pangan tadi ada di dapurnya. Sehingga walaupun terjadi El Nino, terjadi penurunan tanaman pangan, ibu-ibu itu, ibu rumah tangga itu bisa tetap stabil begitu. Oke. Oke. Iya. Yang paling dianjurkan saat ini sih adalah diversifikasi pangan, Indra. Oke. Jadi bagaimana, ya kembali lagi ibu-ibu rumah tangga dengan kreativitas mereka bisa mengolah bahan pangan lain Oke. sebagai pengganti beras. Beras itu kan sebenarnya karbohidrat ya. Karbohidrat. Sedangkan di Indonesia sendiri atau bahkan di Sulut sendiri kita punya banyak pengganti karbohidrat yang lain selain beras. Jadi Mungkin keberagaman tanaman pangan ya. betul. Mungkin Indra Oke. ada ide selain beras bisa makan apa kita? Mungkin bisa jagung atau ubi. Betul, betul. Jagung, ubi, ya umbi-umbian ya. Itu salah satu juga bisa jadi diversifikasi pangan sebagai solusi untuk menangani permasalahan produksi pangan yang menurun. Oke, Iya. baik. Terima kasih, Wamanda. Nah, itu mungkin sekaligus mitigasi ya, cara bagaimana kemudian Betul sekali. menanggulangi dampak dari El Nino. Betul. Nah, dari pangan kita bergeser lagi ke budidaya, produksi pertanian. Nah, Ibu Adelaida, bagaimana kira-kira cara kita untuk mengatasi dampak dari El Nino ini, yang sangat mempengaruhi produksi pertanian? Pertama yang jelas kita pasti harus mencari ya jenis atau varietas yang tahan terhadap kekeringan. Kekeringan. Oke, Adaptasi baru mungkin tanaman yang umur genja oke, supaya kan kita dapat tanaman itu panen lebih cepat. oke, Nah, kemudian kita juga harus menyediakan kayak seperti embung ya, oke. embung untuk untuk ketersediaan air. Tersedia. Nah, kemudian kita juga ya harus smart ya, karena iklim ini kan given. Jadi bagaimana kita setidaknya berinovasi untuk ya menghadapi kondisi seperti ini, apalagi kita di lingkungan akademisi. Jadi inovasi apa yang sangat kita butuhkan untuk menghadapi apakah itu adaptasi maupun mitigasi. Oke, baik. Nah, mungkin untuk lebih spesifiknya nih, karena Indra juga salah satu mahasiswa dari teknik pertanian, jadi mungkin ada sedikit ketersambungan juga ya dari agroteknologi gitu. Nah,
di sini Indra mau bertanya terkait bagaimana sih kayak upaya untuk pemberian sistem irigasi yang bisa kita terapkan untuk menanggulangi dampak dari El Nino ini. Misalnya contoh, karena El Nino ini kan terjadi penurunan curah hujan. Nah, otomatis ketersediaan air untuk diberikan kepada tanaman itu juga berkurang. Nah, kira-kira ada teknologi apa nih yang mungkin bisa para petani kita gunakan untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman? Iya. Berarti kalau kita harus menjaga ketersediaan air, berarti kita harus menggunakan air secara efisien mungkin ya, Efisien. atau secara presisi ya, Iya. ketepatan. Jadi misalnya kita menggunakan irigasi tetes ya Indra. Oke, Indra kan irigasi tetes. teknologi pertanian Iya. ya. Jadi bagaimana memodifikasi alat yang sederhana untuk membantu menggunakan air ini secara tidak boros. Biasa kan kita Oke. boros kan dalam penggunaan Iya. air. Nah, kita bisa contohnya menggunakan irigasi tetes. Irigasi tetes. Jadi pada saat presisi untuk Presisi. kebutuhan air Jadi tanaman air tetap tersebut. pada kondisi kapasitas lapang ya. Iya, benar. Oke, baik. Terima kasih Iya. atas penjelasan yang luar biasa tadi terkait bagaimana kemudian kita bisa menggunakan teknologi, salah satunya irigasi tetes ya, Bu, Iya. untuk menjaga ketersediaan air selama El Nino ini berlangsung. Karena El Nino ini menyebabkan juga yang Indra research, Bu, tadi, El Nino ini menyebabkan perpanjangan dari musim kemarau. Karena El Nino ini musim kemarau menjadi lebih panjang. Nah, caranya bisa kita terapkan teknologi-teknologi Iya. yang tadi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Nah, baik. Luar biasa sekali percakapan-percakapan kita yang tentunya banyak sekali memberikan pandangan dari sisi agroteknologi sampai pada sisi pangan. Mungkin untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini, izin Indra memintakan closing statement dari narasumber kita yang hebat ini. Mungkin yang pertama dari Ibu Adelaida. Oke, Indra, mungkin kita akan memberikan closing statement. Alam memberikan sinyal kepada kita, dan kita sebagai masyarakat saintis adalah beradaptasi. Jangan melawan ketetapan alam, tetapi bersahabatlah melalui inovasi dan adopsi untuk pertanian berkelanjutan. Oke, baik. Terima kasih Bu Adele terkait closing statement yang luar biasa. Mungkin selanjutnya dari Ibu Amanda, dipersilakan. Oke, terima kasih Indra. Ketahanan pangan merupakan fondasi utama dan merupakan tugas dari kita semua secara nasional, sehingga mari kita sama-sama berkolaborasi satu sama lain, baik dari kita peneliti sampai dengan pemerintah, untuk dapat menjaga ketahanan pangan agar masa depan kita dan generasi selanjutnya juga dapat terus terjaga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa sekali, Ibu. Mungkin kita sudah masuk pada penghujung ya, Bu. Jadi mungkin dari semua pembicaraan tadi bisa kita dapatkan manfaat, bisa dapatkan pengetahuan yang baru, khususnya untuk sobat-sobat Science Talk for Society podcast. Oke, mungkin untuk menutup podcast hari ini, Bu, izin Indra mau kita tutup dengan jargon. Oke. Jadi nanti di sini Indra bilang Science Talk for Society podcast. Nanti kita barengan bilang hadapi El Nino dengan inovasi, wujudkan pertanian berkelanjutan. Hadapi El Nino dengan inovasi, wujudkan pertanian berkelanjutan. Oke, wujudkan pertanian berkelanjutan Oke. ya. Baiklah. Mungkin kita coba dulu ya, Bu. Oke. Oke. Mungkin kita hadap kamera aja ya. Oke, baik. Oke. Science Talk for Society podcast. Hadapi El Nino dengan inovasi, wujudkan pertanian berkelanjutan. Oke, terima kasih Ibu. Oke, Jumpa makasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu narasumber, Ibu Amanda dan juga Ibu Adelaida. Terima kasih telah berbagi di Science Talk for Society podcast. Saya Indra Wahyu Momongan, pamit undur diri. Jumpa lagi.